Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang sedang kami buat dan sudah kami presentasikan di minggu lalu, dan kali ini kami akan membuat tugas video tentang makalah yang berjudul Hakikat Metode dalam Pendidikan Islam. Tidak berlama-lama, langsung saja. Di sini kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya Muhammad Azim Azwan. Saya Nesya Ditya Putri. Saya Sahmala Nasution. Baik, di sini langsung saja kami akan mempresentasikan materi-materi dari makalah kami tersebut. Pengertian metode dalam pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam adalah cara atau teknik yang sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dalam konteks pendidikan Islam. Metode ini dirancang untuk mencapai tujuan dalam pendidikan Islam seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang ajaran Islam, membentuk karakter dan kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membentuk karakter dan kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mengembangkan keterampilan siswa untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari Abdul Rahman, di tahun 2017, metode pendidikan Islam adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan Islam. Ia menekankan bahwa metode pendidikan Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan pendidikan Islam. Sementara itu, pada Bahri tahun 2018 mendefinisikan metode pendidikan Islam sebagai cara atau teknik yang sistematis dan terstruktur untuk digunakan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dalam konteks pendidikan Islam. Ia menekankan bahwa metode pendidikan Islam harus dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk karakter, dan mengembangkan keterampilan siswa. Menurut Dimyati tahun 2017, metode pendidikan Islam adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan Islam. Ia menekankan bahwa metode pendidikan Islam harus dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Dengan demikian, metode pendidikan Islam merupakan cara atau teknik yang sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mencapai materi pembelajaran kepada siswa dalam konteks pendidikan Islam dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan Islam. Adapun peran metode dalam pendidikan Islam, metode dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam dapat mempengaruhi hasil pembelajaran, membentuk karakter dan kepribadian siswa, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidik Islam perlu memahami peran metode dalam pendidikan Islam dan memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Lalu, apa saja metode dalam pendidikan Islam? Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja metode dalam pendidikan Islam. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Lebih baik dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang Islam dengan menggunakan metode yang tepat. Siswa dapat memahami konsep-konsep Islam dengan lebih jelas dan mendalam. Metode apa yang digunakan dapat membantu siswa memahami sumber-sumber Islam, contohnya tidak lain seperti Al-Quran, hadis, serta memahami bagaimana cara menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Membentuk karakter dan kepribadian. Metode pendidikan Islam dapat membantu karakter dan kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode yang efektif dapat membentuk karakter dan kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi seorang muslim yang baik dan memiliki karakter yang baik. 3. Mengembangkan keterampilan. Metode yang efektif dapat mengembangkan keterampilan siswa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi seseorang yang mandiri dan berkompeten dengan demikian. Ada yang keempat,
meningkatkan motivasi belajar. Baik, metode yang efektif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mereka dapat lebih antusias dan mempelajari metode dalam pendidikan Islam dan dapat membantu siswa mencapai tujuan pendidikan Islam dan menjadi seorang yang berprestasi. Yang kelima, membantu siswa mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Metode yang efektif dapat membantu siswa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat menjadi seorang muslim yang baik dan memiliki karakter yang baik. Dengan demikian, metode pendidikan Islam dapat membantu siswa mencapai tujuan pendidikan Islam menjadi seorang yang berakhlak mulia. Baik, yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, metode pendidikan Islam dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membuat proses pembelajaran lebih efisien. Metode yang efektif dan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dan lebih cepat. Adapun yang ketujuh, ini yang terakhir, membantu siswa mengembangkan potensi. Metode pendidikan Islam dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan mereka dengan menggunakan metode yang tepat. Siswa juga dapat mengidentifikasi potensi mereka dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Metode yang digunakan dapat membantu siswa memahami bagaimana mengembangkan potensi mereka dan bagaimana mencapai tujuan mereka. Adapun jenis-jenis metode dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode-metode tersebut dapat membantu siswa memahami ajaran Islam dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa jenis metode dalam pendidikan Islam yang paling penting. 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa melalui ceramah atau kuliah. Metode ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Metode ceramah dapat membantu siswa memahami konsep-konsep Islam dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 2. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang digunakan untuk membahas topik tertentu melalui diskusi kelompok. Metode ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep Islam dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Metode diskusi dapat digunakan untuk membahas topik-topik yang kompleks dan memerlukan pemikiran kritis seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat Islam. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Metode ini dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan praktis seperti sholat atau wudhu. Metode demonstrasi dapat membantu siswa memahami konsep-konsep Islam dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah. 4. Metode proyek. Metode proyek adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan siswa melalui proyek yang diberikan. Metode ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Metode proyek juga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep Islam dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. 5. Metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah adalah metode yang digunakan untuk mengajarkan siswa bagaimana memecahkan masalah melalui pembelajaran yang berbasis pada masalah. Metode ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah juga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep Islam dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan untuk mengajarkan siswa bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dan memerlukan pemikiran kritis seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat Islam. Baiklah, sekian presentasi video kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhir kolam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.